Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemaldi Neker dengan NIM 22087126 dari Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan mata kuliah Belajar Motorik Lanjutan. Dosen pengampu Suci Anandasari, SPD MPD. Baik, dalam Zoom kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok saya. Dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu klasifikasi feedback, fungsi feedback ekstrinsik, yang ketiga feedback program, yang keempat menentukan kecepatan feedback yang dibuat, yang kelima menentukan frekuensi pemberian feedback, yang keenam perbedaan ability, yang ketujuh pengaruh usia terhadap keterampilan, yang kedelapan inteligensi dan penampilan motorik, yang kesembilan kesiapan aspek fisik. Baik, materi yang pertama yaitu klasifikasi feedback. Klasifikasi feedback dalam pembelajaran motorik merujuk pada proses untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada seseorang tentang bagaimana mereka melakukan aktivitas motorik, seperti bermain, berolahraga, atau melakukan gerakan tertentu. Klasifikasi feedback adalah langkah penting dalam proses pembelajaran motorik karena membantu individu memahami dan memperbaiki teknik atau kinerja mereka. Langkah-langkah klasifikasi feedback dalam pembelajaran motorik. Yang pertama, identifikasi tujuan. Pastikan Anda dan individu yang menerima feedback memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya itu memberikan feedback spesifik. Berikan feedback yang spesifik dan terfokus pada aspek-aspek tertentu dari kinerja. Yang selanjutnya, gunakan bahasa yang jelas. Sampaikan feedback dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh individu menerima feedback. Yang keempat, memberikan contoh. Gunakan contoh konkret untuk menjelaskan feedback Anda. Misalkan ketika Anda melakukan pukulan handball. Yang kelima, dengarkan tanggapan. Setelah memberi feedback, dengarkanlah tanggapan individu tersebut. Selanjutnya, memberikan saran perbaikan. Setelah memberikan feedback, berikan saran konkret tentang cara memperbaiki kinerja. Yang selanjutnya yaitu pantauan perkembangan. Selama proses pembelajaran, pantau perkembangan individu dan berikan feedback tambahan sesuai dengan kemampuan yang mereka buat. Yang selanjutnya yaitu bersabar. Ingatlah bahwa pembelajaran motorik memerlukan waktu dan latihan yang konsisten. Yang terakhir, revisi feedback. Jika diperlukan, revisi feedback Anda berdasarkan perkembangan individu. Materi yang kedua yaitu fungsi feedback ekstrinsik. Fungsi utama feedback ekstrinsik dalam belajar motorik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman lebih baik. Hal ini membantu individu untuk memahami bagaimana orang lain melihat dan mengevaluasi mereka. Yang kedua, koreksi langsung. Membantu untuk mengoreksi kesalahan motorik. Yang ketiga, motivasi. Umpan balik positif dari pelatih atau rekan sebaya dapat meningkatkan motivasi individu. Yang keempat, pengukuran kinerja. Membantu individu untuk melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu dan menilai kemajuan mereka dalam mencapai tujuan motorik. Yang kelima, yang keenam yaitu pemecahan masalah. Membantu individu dalam memecahkan masalah atau mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam melakukan gerakan motorik tertentu. Yang ketujuh yaitu pengembangan kepercayaan diri. Memberi mereka keyakinan bahwa mereka sedang membuat kemajuan dan dapat mencapai tujuan motorik. Feedback program.
Feedback program dalam konteks pembelajaran motorik mengacu pada jenis umpan balik yang diberikan oleh program komputer atau alat elektronik yang dirancang khusus untuk membantu individu meningkatkan keterampilan motorik mereka. Ini sehingga digunakan dalam pelatihan olahraga, rehabilitasi fisik, atau situasi di mana latihan motorik yang terstruktur dan terukur sangat penting. Feedback program dalam belajar motorik ada beberapa macam, yaitu yang pertama umpan balik atau real time, yang kedua mengukur kemajuan, yang ketiga visualisasi, yang keempat panduan koreksi, yang kelima penyusunan tantangan, yang keenam latihan berulangan, yang ketujuh pemberian motivasi. Materi yang selanjutnya yaitu frekuensi pemberian feedback. Frekuensi pemberian feedback dalam pembelajaran motorik dapat bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran, tingkat keahlian siswa, dan jenis aktivitas motorik yang diajarkan. Ada pedoman untuk menentukan frekuensi pemberian feedback, yaitu 1. Continue. Pada tahap awal pembelajaran, pemberian feedback dapat dilakukan secara kontinu, yaitu memberikan umpan balik setiap siswa melakukan aktivitas motorik. Yang kedua yaitu variabel. Seiring dengan perkembangan siswa, beralih ke pemberian feedback secara variabel. Ini berarti tidak memberikan umpan balik setiap kali, tetapi secara sporadis. Yang ketiga, otonomi siswa. Dorongan siswa untuk mengidentifikasi kesalahan sendiri dan memberikan umpan balik kepada diri mereka sendiri. Yang keempat yaitu pertimbangan kelelahan. Jika siswa berlatih dalam waktu yang lama, perhatikan tingkat kelelahan mereka. Materi selanjutnya yaitu perbedaan ability. Motor ability atau kemampuan gerak dasar pada dasarnya merupakan kemampuan yang mendasari dari gerak yang dibawa sejak lahir yang bersifat umum atau fundamental yang berperan untuk melakukan gerakan baik, gerakan olahraga maupun non-olahraga. Ability terdiri dari beberapa macam kondisi fisik, yaitu koordinasi mata dan tangan, koordinasi mata dan kaki, kekuatan dan kecepatan, power dan kelenturan, daya tahan dan kelincahan. Materi selanjutnya yaitu pengaruh usia terhadap keterampilan. Pengaruh usia terhadap keterampilan bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis keterampilan yang dimaksud. Secara umum, beberapa keterampilan dapat meningkatkan seiring bertambahnya usia, seperti pengalaman dan pemahaman yang lebih matang. Materi selanjutnya yaitu inteligensi dan keterampilan motorik. Inteligensi dan keterampilan motorik adalah dua aspek yang dapat berbeda dalam kemampuan individu, tetapi keduanya dapat saling mempengaruhi dalam beberapa cara. Contohnya koordinasi motorik. Orang dengan keterampilan motorik yang baik cenderung memiliki kontrol yang lebih baik atas gerakan fisik mereka. Yang kedua, keterampilan tertentu. Keterampilan motorik tertentu dapat memainkan peran dalam pengembangan kecerdasan atau keahlian tertentu. Yang ketiga, hubungan terbaik. Ada hubungan yang bisa menjadi sebaliknya, yaitu kecerdasan tinggi dapat membantu seseorang memahami konsep-konsep atau kompleks dan instruksi yang terkait dengan keterampilan motorik tertentu. Yang keempat, latihan dan pembelajaran. Baik keterampilan motorik maupun inteligensi dapat ditingkatkan melalui latihan dan pembelajaran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.